Kita hidup di dunia ini pasti tidak bisa terlepas ataupun tidak bisa terhindar dari yang namanya ujian ataupun cobaan. Karena memang hidup kita di dunia ini pada hakikatnya penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Bahkan disebutkan besarnya pahala ataupun ganjaran yang didapatkan oleh seseorang itu tergantung kepada cobaan dan ujian yang diterimanya. Semakin besar ujian dan cobaan yang diterima oleh seseorang, maka semakin besar pula pahala yang akan diperolehnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil cobaan ataupun ujian yang diterima seseorang, maka semakin kecil pula pahala yang akan dia terima. Hal ini pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna idhamal jazai ma'al idhamil bala'i. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridho. Wa man sakhita falahus sakhtu." Yang artinya, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho atau menerimanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Mengapa kita sangat dianjurkan untuk tidak mengeluh ketika diberikan ujian ataupun diberikan cobaan oleh Allah, seperti umpamanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, diberikan cobaan oleh Allah berupa sakit umpamanya. Mengapa kita dianjurkan jangan sampai kita mengeluh ketika oleh Allah diuji berupa diberikan sakit umpamanya? Maka selain hadis tersebut, hadis yang sudah dibacakan tadi, agaknya juga kita perlu memahami salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Yang artinya, apabila
Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan siksaan baginya di dunia. Hadis ini sangat jelas sekali menyebutkan, sangat gamblang sekali disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka daripada itu, mari kita sama-sama merenungkan hadis yang mulia ini. Hadis yang diucapkan, perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita sejenak merenungkan hadis ini. Apakah kita tidak ingin Allah menghendaki kebaikan kepada kita? Allah segerakan hukuman kita di dunia, dan Allah tidak menghukum kita lagi nanti di akhirat, yang tentunya hukuman di akhirat akan lebih berat, akan lebih sakit, bahkan akan lebih dahsyat dan berlipat-lipat ganda lagi yang akan dirasakan daripada siksaan yang kita terima, hukuman yang kita terima ketika kita masih hidup di dunia ini. Di akhirat nanti akan berlipat-lipat lagi daripada yang kita terima dunia. Maka Allah akan memberikan hukuman kepada seseorang ketika masih hidup di dunia, yang nantinya Allah tidak akan menghukum hamba tersebut di akhirat. Yang di akhirat itu yang notabene pasti siksaan yang akan Allah berikan jauh berlipat-lipat lagi daripada yang diberikan di dunia ini. Dan perlu juga kita sadari bahwa hukuman yang Allah turunkan kepada hambanya di dunia ini terkadang merupakan akibat dari dosa, akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang hamba lakukan. Perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang, yang terkadang oleh Allah dengan perbuatan dosa dan maksiat yang hamba lakukan, sehingga Allah berikanlah hukuman ketika di dunia ini. Maka salah satu bentuk hukuman tersebut adalah Allah menurunkannya berupa penyakit. Penyakit apapun itu. Jadi boleh jadi penyakit yang kita rasakan, penyakit yang kita derita, penyakit yang ada pada diri kita itu bisa jadi itu karena olah kita sendiri. Boleh jadi penyakit yang kita rasakan pada diri kita itu adalah akibat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka oleh Allah diberikanlah berupa cobaan, diberikan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Allah menjelaskan tentang hal ini, tentang cobaan yang akan Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ujian juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib diterima. Minimal itu diterima dengan rasa kesabaran, dengan penuh rasa sabar, dengan penuh rasa menerima musibah yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jika kita mampu diterima dengan rasa ridho, bahkan rasa syukur. Semua manusia pasti mempunyai ujian masing-masing. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya ujian seseorang itu bergantung kepada besar ataupun kecilnya keimanan seseorang. Semakin besar ataupun semakin tinggi keimanan di dalam hati seseorang, maka ujiannya pun juga akan lebih besar dan lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil atau semakin rendah keimanan seseorang, maka ujiannya pun akan semakin kecil dan juga semakin rendah. Maka tidak ada manusia yang tidak pernah ataupun tidak mendapatkan ujian dengan mengalami kesusahan dan kesedihan. Setiap ujian pasti Allah timpakan sesuai dengan kadar kemampuan hambanya untuk menanggungnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan hambanya di luar kemampuan hambanya itu. Orang yang sakit juga selayaknya semakin bergembira mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit karena penyakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiati kama tahuttu. Yang artinya, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka
bagi orang-orang di antara kita yang mungkin oleh Allah diberikan ujian berupa sakit, maka bersabarlah, maka tabahlah, terimalah rasa sakit yang diberikan oleh Allah itu. Karena ketika seseorang yang diberikan ujian rasa sakit oleh Allah, maka ketika dia sabar, disitulah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang gugur dari pohon.